Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang sangat penting karena menjadi tempat aktivitas ekonomi, pemukiman, serta ekosistem laut yang bernilai tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi eksploitasi berlebihan, konflik kepentingan, dan kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi masyarakat pesisir, sehingga diperlukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Tujuan perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan menjamin hak-hak mereka dalam pemanfaatan sumber daya. Selain itu, perubahan ini juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Pengertian wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah pengalihan antara ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi satu sama lain. Aktivitas manusia di wilayah darat seperti pembangunan dan pertanian dapat berdampak langsung pada kondisi laut. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km persegi beserta seluruh ekosistemnya. Pulau-pulau ini memiliki karakteristik yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dan perlindungannya. Asas pengelolaan. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlandaskan pada asas berkelanjutan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Asas-asas ini bertujuan agar pemanfaatan sumber daya dilakukan secara bijak, adil bagi semua pihak, serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Salah satu perubahan penting adalah penghapusan hak penguasaan perairan pesisir (HP3) yang sebelumnya berpotensi mengurangi akses masyarakat pesisir. Dengan penghapusan ini, pengelolaan wilayah pesisir lebih diarahkan untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, menetapkan rencana zonasi, serta mengatur perizinan pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian agar pemanfaatan sumber daya tidak merusak lingkungan. Hak masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya pesisir secara tradisional dan berkelanjutan. Mereka juga berhak memperoleh akses yang adil, perlindungan hukum, serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir. Kewajiban masyarakat. Selain memiliki hak, masyarakat pesisir juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Ketaatan terhadap peraturan menjadi penting agar pengelolaan wilayah pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya, perizinan pengelolaan. Setiap kegiatan penempatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin dari pemerintah. Pemberian izin ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kepentingan masyarakat, serta prinsip berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Ada larangan. Undang-undang ini melarang berbagai kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir seperti perusakan terumbu karang, penambangan ilegal, dan reklamasi tanpa izin. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada sanksi. Untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar. Pemberian sanksi ini dimaksudkan sebagai efek jerah sekaligus upaya menegakkan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penerapan undang-undang ini memberikan manfaat berupa perlindungan ekosistem pesisir, pengelolaan sumber daya yang lebih tertata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan yang berkeadilan. Selanjutnya, kesimpulan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat pesisir. Melalui penghapusan HP3, penguatan peran pemerintah, serta perlindungan hak dan kewajiban masyarakat, undang-undang ini diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penerapannya memerlukan komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten.
kami akhiri. Wassalamualaikum